Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Khotimah, NIM A1J1 18001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem transport sebagai tugas praktek mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia dengan dosen pengampu Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI. Dalam sistem peredaran darah manusia, tersusun atas jantung sebagai pusat peredaran darah, pembuluh-pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Jantung berbentuk seperti kirana kerucut atau seperti piramida terbalik dengan apeks berada di bawah dan basis berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi, paruh pembuluh balik atas dan bawah, serta pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskular terletak di sebelah rongga dada atau kavum toraks, sebelah kiri yang terlindungi oleh costae, tepatnya pada mediastinum. Jantung difiksasi pada tempatnya agar tidak mudah berpindah tempat. Titik penyokong jantung utama adalah paruh yang menekan jantung dari samping, diafragma menyokong dari bawah, dan pembuluh darah yang keluar masuk dari jantung sehingga jantung tidak mudah berpindah. Otot jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama bagian luar atau perikardium, berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang korpus sterni dan rawan IGA 2-4 yang terdiri dari 2 lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan periatel dan visceral. Di antara 2 lapisan jantung ini terdapat lendir sebagai pelicin untuk menjaga agar gesekan perikardium tidak mengganggu jantung. Kemudian yang kedua, bagian tengah atau miokardium, yaitu lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Dan susunan miokardium yaitu yang pertama otot atria disusun oleh 2 lapisan, yaitu lapisan dalam mencakup serabut-serabut berbentuk lingkaran dan lapisan luar mencakup kedua atria. Kemudian yang kedua ada otot ventrikular, membentuk bilik jantung dimulai dari cincin anterior ventrikular sampai ke apeks jantung. Kemudian yang ketiga ada otot atrioventikular yang merupakan dinding pemisah antara serambi dan bilik atau atrium dan ventrikel. Kemudian yang ketiga ada bagian dalam atau endokardium, dinding dalam atrium yang diliputi oleh membran yang menkilat yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lendir endokardium kecuali auricula dan bagian depan sinus vena cava. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu yang pertama ada atrium dextra atau serambi kanan, terdiri dari rongga utama dan auricula di luar, dan bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau crista terminalis. Kemudian yang kedua ada ventricle dextra atau bilik kanan, berhubungan dengan atrium kanan melalui ostium atrium ventricle dextrum dan dengan tractus pulmonalis melalui ostium pulmonalis. Dinding ventrikal kanan ini jauh lebih tebal dari atrium kanan. Kemudian yang ketiga ada atrium sinistra atau serambi kiri. Terdiri dari rongga utama dan auricula. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada ventricle sinistra atau bilik kiri. Berhubungan dengan atrium sinistra melalui ostium atrioventricular sinistra dan dengan aorta melalui aorta yang terdiri dari vulva mitralis dan vulva semilunaris aorta. Di dalam jantung juga terdapat vena cava superior dan vena cava inferior yang berfungsi mengalirkan darah ke atrium dextra yang datang dari seluruh tubuh. Kemudian terdapat arteri pulmonalis
yang membawa darah dari ventrikel dextra masuk ke paru-paru atau pulmo dan vena pulmonalis yang membawa darah dari paru-paru masuk ke atrium sinistra yang merupakan pembuluh darah terbesar dan berfungsi membawa darah dari ventrikel sinistra dan aorta yang terdapat sebuah katup vulvasemilunaris aorta. Itulah tadi penjelasan saya tentang sistem transport. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.